Halo penonton semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Nama saya Randy Liao, dan ini adalah naskah Dhammadesana alias ceramah Buddhis yang saya bawakan pada saat STG DKI Jakarta pada 2 November sampai 3 November 2024 di kategori Dhammadesana Bahasa Indonesia, yang membuat saya menang juara satu pada lomba tersebut di Hotel Hariston Suites. Jadi buat info, ini adalah naskah yang saya bikin, yang saya ambil dari pengalaman empiris selama saya Pabaja. Jadi kalau misalnya kita lihat dari awal, saya memulai dengan mengajak para dewan juri sekaligus para audiens untuk mari sama-sama kita menghormat kepada Sang Buddha, Sang Bagawa. Lalu saya ngajak mereka baca Namo Tassa dengan bacaan Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Yang saya lanjutkan dengan semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Lalu berikutnya saya langsung menyapa dengan senyuman, selamat siang, Dewan Juri yang terhormat, Namo Buddhaya. Saya tunggu mereka bilang dulu, baru saya langsung lanjut lagi, Soti Hotu. Langsung di naskah di sini, saya memulai dengan sebuah kisah pribadi, yaitu pada saat saya berusia 10 tahun, saya sering bermain bola di sekitar apartemen dengan 5 teman saya. Kami bergembira banget, tahu-taunya di sini, saya menggunakan repetisi. Repetisi yang ulang-ulang, kata udah saya ulang-ulang lagi. Yang ngomong, tahu-taunya, udah jam 6 sore, udah waktunya pulang, udah waktunya belajar. Kata udah itu saya ulang 3 kali untuk membuat kesan kuat bahwa kata udah emang saya udah waktunya pulang dan belajar. Lalu saya langsung lanjut lagi ke kata-kata sebelum pulang, kami janjian lagi. Di sini saya penekanannya kayak ngomong biasa. Besok jam 5 main lagi ya. Setiap hari, terus-menerus, sampai saya lulus SD. Main, ketemuan, pulang, main, ketemuan, pulang. Saya repetisi ulang lagi kata-katanya. Dan di sini, saya tulis naskahnya, saya ada kata-kata pause. Pause itu artinya berhenti. Jadi saya pas saya hafalin dan saya baca skripnya, saya tahu kapan waktu buat pause, buat berhenti, berhenti sejenak untuk napas dulu, supaya napasnya nggak terlalu capek kalau lagi baca dalam desainnya. Langsung saya pause, langsung saya mulai lagi. Pada saat itu, rumah kami berbeda, usia kami berbeda, dan agama kami berbeda. Di sini saya ulang lagi repetisinya. Kata berbeda, saya ulang lagi untuk membuat kesan bahwa emang benar. Rumah kami berbeda, usia kami beda, agama kami juga beda. Namun ada satu hal yang menyatukan, yaitu rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan itu saya ambil dari tema utama STG tahun ini di Jakarta, yaitu meningkatkan sinergitas dan kebersamaan umat Buddha untuk Indonesia maju. Dengan subtemanya itu, moralitas dalam Dhamma, yang saya ambil, yang saya pilih, tentang moralitas. Itu. Langsung saya tulis kata-kata breathe lagi, pause, pause, supaya saya tuh ingat untuk napas dulu dan berhenti dulu gitu. Lalu saya langsung mulai kembali lagi masukin kata-katanya. Saya merasa ada sinergitas. Itu typo, harusnya sinergitas, tapi jadi sinergitas untuk segera bertemu, bermain, dan bertumbuh bersama. Kali ini saya menggunakan the power of three, yaitu saya mengatakan lagi 3 poin penting, yaitu bertemu, bermain, dan bertumbuh bersama. Langsung saya bikin perbandingan, kami berlima yang berbeda agama bisa rukun. Bayangkan apa yang dapat dilakukan oleh sesama umat Buddha itu sendiri. Di sini saya kasih sebuah ruang untuk para audiens supaya bisa interpretasi sendiri. Jadi mereka bayangin, orang-orang yang berbeda agama bisa akrab, bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh sesama umat Buddha yang di Indonesia. Saya post lagi langsung di bawah, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya pengulangan. Indonesia yang maju dikondisikan dengan masyarakat yang maju, koma, garis miring itu artinya berhenti. Jadi saya tahu kapan buat berhenti. Masyarakat yang maju dikondisikan dengan komunitas yang maju. Dan komunitas yang maju dikondisikan dengan umat Buddha yang bersatu. Jadi di sini saya bikin step by step dari gede ke kecil. Jadi dari umum ke khusus yang dibilang Indonesia itu maju karena masyarakat yang maju, dan itu yang maju karena komunitas yang maju dan karena umat Buddha yang bersatu. Langsung saya tulis lagi pause, pause supaya saya ingat, dan kata-kata itu saya tulisnya itu gede-gede supaya saya tahu, supaya saya baca, saya bold juga supaya ingat gitu. Langsung saya kasih case study yang asli di Indonesia, walaupun Walubi dan Permabudi sebagai wadah umat Buddha di Indonesia, di sini saya kata-kata jalan saya ulang-ulang terus. Menjalani jalannya masing-masing, mereka pun dapat berjalan bersama kembali dengan menyelenggarakan Waisak Nasional tahun 2022 yang dijalankan di Candi Borobudur. Di sini, kata jalan saya pakai 4 kali. Tujuannya untuk saya menciptakan kesan pengulangan yang kuat. Jadi orang ingat kata-kata jalan, 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 jalan. Ya, mereka jalan masing-masing, namun mereka bisa jalan bersama. Saya mengulang supaya kuat itu kesannya. Pause, pause lagi. Langsung saya lanjut turun ke data oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2022.
Dan by the way, nanti info-info data yang di sini akan saya selipkan di akhir slide PPT ini, ataupun saya juga akan selipkan di caption yang tinggal diambil plus dokumen data yang naskah ini di akhir nanti. Langsung saya bilang datanya bahwa umat Indonesia ada 2,02 juta jiwa. Langsung saya kasih koma, pengulang lagi. Yang pertama, walaupun Kemendagri mengatakan ada 2,02 juta jiwa, walaupun setara dengan 0,73%, dan walaupun Ditjen Bimas Buddha tahun 2021 dengan tradisi yang berbeda mengatakan, saya pengulangan kata-kata walaupun, datanya diperkuat, mengecap, membuat kesan lagi, repetisi lagi. Yang saya langsung ambil tarik garis merahnya, yaitu ada satu makna yang tidak berbeda, yakni menuju pembebasan sejati, yang artinya nibbana tanpa sisa, bebas dari kilesa dan noda-noda batin. Langsung saya arahin ke kitab suci Dhammapada, salah satu kitab suci dalam agama Buddha, sesuai dengan Dhammapada 273, berupa di antara semua jalan, maka jalan mulia berfaktor 8 adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka 4 kebenaran mulialah adalah jalan terbaik. Di antara semua keadaan, maka keadaan tanpa nafsu adalah yang terbaik. Dan di antara semua hidup, maka orang yang melihat adalah yang terbaik. Melihat apa? Melihat kebenaran. Melihat penderitaan. Langsung saya lanjut ke pause lagi. Di sini saya kasih bumbu as 3 kali supaya membuat kesan ada asnya itu. Persamaan inilah yang memunculkan stabilitas, inklusivitas, yakni moralitas. Pause lagi, langsung kita menjaga moralitas dengan menghindari dama-dama tidak indah melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran untuk 2 tujuan. Untuk 2 tujuan ini, saya ambil dari pengalaman Pak Baja saya di gunung bersama dengan Bante Nyana Silatera, yang mengatakan kepada saya, kita bermeditasi hanya 2 tujuan. Yang pertama, untuk kita bahagia dan tenang, dan yang kedua, merealisasi nibbana. Saya ubah kata-kata itu, dan saya langsung ganti ke yang pertama adalah untuk topik utamanya mereka, meningkatkan kebersamaan dan sinergitas umat Buddha untuk Indonesia maju. Yang kedua adalah untuk merealisasi pembebasan sejati tanpa sisa. Pause lagi bentar. Tujuannya agar kita tenang dikit, bahagia. Saya ngomong kayak pas di lomba itu dengan senyuman kebanyakan. Menciptakan kesan yang semangat bahwa saya ada kata karun yang ingin saya ceramahkan, yang ingin saya bagikan. Langsung saya buat case study lagi, amati perasaan yang muncul pada batin seseorang yang baru saja berbohong kepada sahabat terdekatnya. Perasaan gelisah, takut, dan bersalah. Kata ahnya di belakang, saya ambil pertama di akhir, pertama di tengah, pertama di awal, pertama kedua di akhir, dan yang tengah itu beda sendiri, takut. Saya langsung masuk ke apalagi setelah mendengar kalimat. Sesama umat Buddha, kok berbohong? Pause lagi, langsung saya mulai lagi. Perasaan batin yang tidak nyaman karena tidak menjaga moralitas, membuahkan hasil tidak majunya batin ke arah yang indah. Langsung saya kasih case yang kedua. Sekarang, apa perasaan yang muncul pada batin seseorang yang baru saja mengucapkan hal bermanfaat kepada sahabat terdekatnya? Perasaan tenang, damai, dan bahagia. 3 lagi. The rules of three lagi. Langsung saya lagi kasih case lagi, apalagi setelah mendengar kalimat, sesama umat Buddha jadi panutan. Pause lagi. Langsung saya arahin, moralitas atau sila yang terjaga menjadi dasar dari sinergitas umat Buddha Indonesia. Karena ada rasa aman, nyaman, dan kebersamaan an di akhir. Langsung saya skip ajaran Dhamma sebagai ciri khas umat Buddha bertujuan membawa perdamaian, ketenangan batin, dan pembebasan sejati bagi yang berlatih meditasi. Dan hal tersebut hanya dapat dilakukan bila silanya terjaga. Ini artinya, kalau kita mau maju batinnya dalam meditasi, kita harus punya sila yang utuh, sila yang terjaga untuk menghindari keraguan-raguan, ketakutan, dan gak nyaman karena bersalah. Karena landasan dari samadhi adalah sila, dan seterusnya ke sana. Host lagi langsung, maka untuk hidup bahagia, merealisasi pembebasan sejati tanpa sisa, sekaligus meningkatkan kebersamaan dan sinergitas umat Buddha untuk Indonesia maju, saya ngajak, mari kita berlatih menjaga moralitas dalam Dhamma. Langsung lagi, berlatih menjaga moralitas dalam Dhamma untuk umat Buddha yang bersatu, Indo komunitas yang maju, masyarakat yang maju, dan Indonesia yang maju. Di sini saya balikin. Yang pertama dari umum ke khusus, langsung saya putar lagi, berlatih sampai Indonesia yang maju. Di akhir, saya sebelum tutup, saya ngajak para umat untuk membuat aspirasi. Yang di sini nggak dimunculkan di slide, tapi ada di naskahnya sih. Saya bilang, mari kita bersama-sama membangkitkan perasaan bahagia atas kebajikan yang telah diperbuat dari pendengaran Dhamma Desana untuk beraspirasi
agar kebajikan ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Langsung masuk, mohon izin kepada Dewan Juri, langsung saya bacakan. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu, idang me punyang nibbana sapacayo hotu. Semoga kebajikan saya ini mengalir menuju kehancuran noda-noda batin. Semoga kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya berbagi berkah kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia atas kebajikan yang saya perbuat. Bagi para makhluk yang tidak mengetahuinya, semoga para dewa memberitakannya. Sadu, sadu, sadu. Langsung saya ngomong dengan closing. Selamat siang, terima kasih. Namo Buddhaya. Soti Hotu. Itu end. Dan ini adalah resources atau sumber yang bisa digunakan. Yang pertama tuh yang paling atas itu tentang naskah linknya. Ada di Google Drive. Yang kedua itu referensi yang dari Majelis Agama Buddha Indonesia, ada dari Ditjen Bimas Buddha. Yang ketiga adalah data jumlah umat Buddha di Indonesia. For fun fact, nanti kalau pas lagi zaman di sana itu hal yang wajar untuk tiba-tiba lupa di tengah jalan. Jadi pas saya bikin naskah yang sedetail gitu, ada bagian-bagian yang saya lupa untuk ngomongin. Dan ada juga naskah-naskah tambahan yang saya masukin. Jadi saya tuh menggunakan naskah ini sebagai basic aja guideline untuk saya kembangkan atau saya kurangin pas nanti di hari H, sesuai dengan kondisi yang muncul. Jadi saya nggak terlalu mengekang skrip, namun saya tahu dengan kita berlatih, menghafal, dan memahami naskah, pasti bisa yang terbaik. Minimal terbaik untuk diri sendiri. Itu video yang saya bisa sampaikan. Selamat berlatih. Terima kasih.